terkait dengan unsur dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu sebagaimana 340 seperti yang Bapak terangkan barusan. Nah, apa konsekuensinya terhadap pembuktian, Pak? Konsekuensinya terhadap pembuktian, jadi itu kan kalau kita pisahkan unsur itu ada dua macam di situ kan. Ada unsur yang sifatnya subjektif dan ada unsur yang sifatnya objektif. Yang subjektif kan dengan sengaja, itu untuk pembunuhannya. Kalau untuk pembunuhan berencananya kan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu. Dan kemudian unsur objektifnya sama, mengambil nyawa orang lain. Nah, dengan demikian pembuktiannya adalah tergantung dari delik yang dituju tadi. Kalau 338 kan cukup membuktikan kesengajaan untuk mengambil nyawa orang lain. Kemudian kalau untuk pembunuhan berencana kan kesengajaannya itu harus dengan direncanakan terlebih dahulu untuk mengambil nyawa orang lain. Iya, nah terkait dengan rencana Pak, seperti apa sih sebetulnya rencana itu dirumuskan? Apakah rencana itu butuh waktu atau misalnya dalam keadaan tenang dan sebagainya sebagaimana hari itu Pak? Ya, kalau pemahaman ahli, kalau kita dilihat dari riwayat pembentukan dari pasal 340 itu, kita bisa lihat di Memori van Toelechting atau di MVT-nya pada saat pasal itu dibahas, maka kita bisa menemukan bahwa tentang direncanakan terlebih dahulu itu ada satu jeda antara perencanaan dengan pelaksanaan dari tindakan yang direncanakan itu. Hanya waktu itu MVT kan memberikan penjelasannya bahwa yang penting bukan waktunya sedikit atau lama atau pendek atau panjang, tetapi adalah pada saat membuat perencanaan, pada saat membuat keputusan untuk melakukan perbuatan, dan pada saat melaksanakan keputusan untuk melakukan perbuatan itu semuanya harus dilakukan dalam keadaan tenang. Kalau kita hubungkan dari unsur tindak pidana pasal 340 tadi kan itu masuk di dalam unsur yang subjektif. Dalam keadaan tenang ketika merencanakan, membuat keputusan, dan kemudian yang ketiga adalah melaksanakan dari keputusannya itu semuanya harus dalam keadaan tenang. Nah, dalam keadaan tenang itu kan unsur subjektifnya dari keadaan kejiwaan si pelaku. Itu. Iya, nah untuk mengukur kondisi tenang atau dalam keadaan tenang, sebetulnya bagaimana mengukurnya itu Pak? Apakah dibutuhkan ahli lain semacam psikolog dan lain sebagainya untuk mengukur dalam keadaan tenang itu? Ya tentu saja karena ahli hukum pidana tidak pada kapasitas untuk bisa menjelaskan seperti apa keadaan tenang itu. Nah karena keadaan tenang itu berkaitan dengan kondisi kejiwaan seseorang yang itu ada di dalam unsur yang subjektif dari delik pembunuhan berencana, maka di situ harus dijelaskan oleh ahli lain yang menguasai ilmu tentang kejiwaan. Pada saat dia melakukan perbuatan, pada saat membuat perencanaan, pada saat membuat keputusan, apakah itu dilakukan dalam keadaan tenang atau tidak. Itu saja, jadi itu membutuhkan ahli yang lain untuk bisa menjelaskan. Atau dengan kata lain ahli mau katakan bahwa hasil pemeriksaan forensik bisa dijadikan rujukan. Ya salah satunya hasil forensik apa dulu kan ada forensik yang menyangkut kejiwaan, misalnya ya, kejiwaan, psikologi Pak. Forensik itu bisa saja nanti dilihat hasilnya saja seperti apa kondisi kejiwaan pada saat itu. Oke baik, saya lanjutkan ahli. Nah kemudian terkait dengan dolus premeditatus atau kesengajaan yang direncanakan lebih dahulu. Kalau menurut Profesor Eddie Harrit, dolus premeditatus membutuhkan pemikiran yang matang yang mensyaratkan adanya 3 hal. Satu itu adalah ketika pelaku memutuskan kehendak, dia dalam keadaan tenang, itu satu. Kemudian kedua, ada tenggang waktu yang cukup antara memutuskan kehendak dengan melaksanakan perbuatan. Kemudian ketiga, pelaksanaannya dalam keadaan tenang. Bagaimana menurut ahli? Ya, saya kira tidak ada masalah dengan
pendapat itu karena kalau tadi dengan apa yang disampaikan oleh ahli yang menyitir memori Van-Tulechting itu tadi tidak ada yang bertentangan dengan apa yang disampaikan, yang ditanyakan itu tadi. Oke, baik Pak, saya lanjutkan. Nah, masih berkaitan dengan dolus premeditatus tadi. Nah, apakah ada disyaratkan jangka waktu, apakah sehari, sejam, 2 jam, atau sebulan? Tidak ada. Yang penting pada saat melakukan perencanaan, pengambilan keputusan dan melaksanakan itu memang ada jangka waktunya. Artinya tidak segera begitu, tapi waktunya tidak penting panjang atau pendek, tapi ada jeda waktunya dan kemudian itu dilaksanakan dengan tenang. Jadi keadaan tenang dalam sisi kejiwaan si pelaku itulah yang menentukan untuk perencanaan dan tidak. Itu alat ukurnya Pak ya? Iya.